Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qur'ana lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim سيدنا وحبيبنا والشفيع وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وأن تبارك الرسالة وأعطيك الأمانة وصحت الأمة واجتهدت في سبيل الله وصلى الله صلاة دائمة إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin mukarramin wa muhtaramun, para asatidzah, para hujjaj, jamaah sekalian yang dengan Allah, Abu khusus guru kita, hadir bersama kita, Habibul Mahbub Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, dan juga beliau yang hadir bersama adik beliau Habib Husain bin Ali bin Yahya, dan juga di sini banyak guru-guru kita yang hadir luar biasa. Ada Ustaz Haji Munya Salihin, ada Ustaz Bilodo, Ustaz Muhammad Toha dari Majlis Ibu Sina, Ustaz Bidodo dari Majlis Al-Bahwa. Jadi dia dari jauh datang. Juga guru-guru daripada Takliman Nur, ada Ustaz Haji Abdurrahman Isi, Ustaz Haji Ibrahim Nur, Haji Muhammad Fikri, yang mana hari ini kita semua berdoain mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jemaah yang hadir di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat juga dikabul, keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ngajinya agak sedikit bergeser dari Yayasan Miftahul Jannah, karena kan di sini juga anak daripada Shahibul Bait, Ibu Hajah Sari Rahman, juga Bapak Haji Farhan Zainal Hakim. Kemarin anaknya syukuran dari Zaki Lukman Hakim, dan juga berucap Miftahul Mubarak. Zaki Miftahul Mubarak kemarin alhamdulillah menambah umurnya, ditambah umur 7 tahun alhamdulillah. Jadi ini datang bersyukuran, kali juga memang kita belum pernah datang kemarin, alhamdulillah diundang sama Bapak Haji Farhan Zainal Hakim. Gimana yang nggak tahu nama asli beliau, namanya Farhan Zainal Hakim, yang kita kenal Bang Farhan. Untuk itu sebelum didengarkan pelajaran yang insya Allah akan dibacakan dan diterangi oleh guru kita, Bapak Habib Muhammad bin Ali Yahya, alangkah baiknya sedikit sepatah dua patah kata sambutan dari Syaikhul kepada Al-Ustaz Al-Hajj Haji Farhan Zainal Hakim. Pada beliau waktu yang tepat kami persilakan dengan segala hal. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian juga kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dari kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya beserta para asatidz semuanya. Ini malam ini saya ketinggalan bulan. Masya Allah, kedatangan guru kita bersama bisa datang ke lubuk saya yang kalau saya di rumah berdua sama istri berasa lega, tapi ternyata pas pengajian ini berasa kurang. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semua di sini, saya pribadi sebagai tuan rumah mendapatkan
keberkahan dari pengajian ini, dan keberkahan itu juga untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya rasa di zaman seperti sekarang, benar kata Rasulullah bahwa lingkungan itu yang mempengaruhi kita baik atau buruk. Jika kita memang pengen jadi orang soleh, pasti kita harus bergaul dengan orang soleh. Ketika kita ingin menjadi orang baik, kita juga harus bergaul dengan orang baik. Dan jangan salahkan siapapun ketika kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, kita bakal jadi jahat juga. Dan mudah-mudahan berkumpulnya ini adalah wasilah yang menjadi asbab bahwasanya terutama kami sebagai tuan rumah dan seluruh yang hadir di sini adalah asbab membawa saya dan keluarga menuju ke surga. Amin. Saya juga berharap mudah-mudahan dengan berkumpulnya ini adalah tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah kita selalu terjalin, persaudaraan yang mudah-mudahan selalu diikatkan oleh Allah dari dunia akhir jannah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Kalau nyanyi mas saya nggak pernah deg-degan, tapi kalau suruh sambutan saya pasti deg-degan. Apalagi suruh ya Allah ya Rabb. Kalau nyanyi suruh 40 lagu, 50 lagu insya Allah. Tapi kalau suruh sambutan, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sekali lagi minta doanya untuk semuanya. Mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita saya beserta keluarga beserta teman-teman wali, terutama yang sekarang lagi berjalan adalah sedang bernama wali. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Entah dibilang sombong apa-apa, tapi kami selalu berdoa, ya Allah, kalau memang wali masih bisa memberikan manfaat untuk umat, untuk masyarakat, tolong panjangkan umur wali. Amin. Tapi kalau ya Allah, kalau wali ini ternyata malah memberikan madarat buat umat, hentikan sekarang juga ya Allah. Ini kita doanya mudah-mudahan wali tetap bisa istiqomah, memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sedikit bermanfaat buat kita. Walaupun saya memang bukan wali, tapi saya memang saudara wali. Baik, walilah. Langsung saja kita dengarkan pelajaran yang akan dibacakan oleh guru kita, untuk kitab Al-Sulukul Murid pada guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Al-Mihya. Fadhil Maskur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-ilmi wa qad nadana. Labbaika ya madallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, dari setiap yang kita utarakan beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita bisa kelak nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hormati, kita muliakan guru kita tercinta Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Haji Ibrahim, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Farhan Zain Al-Muttaqi, Sahibul Bait, juga Ustaz Haji Fikri, dan para Ustaz Widodo, Ustaz Mulia, dan
para asatidzah lainnya, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Barakah kita ngaji, barakah kita istiqamah, niat kita, doa kita, hajat kita, harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus sahibul bait, akhirnya Ustaz Adi Farhan Zainul Muttaqin, atau kita biasa mengenalnya Bapak. Semoga Allah kabulkan segala hajat beliau, hajatnya wali kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pengajian bulanan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, bisa terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di akhir-akhir bab daripada kitab ada Sulukul Murid ini. Bisa dikatakan ini akhir bab, cuman agak panjang akhir pasalnya. Yang mudah-mudahan insyaallah dalam mungkin 1 atau 2 kali perjumpaan lagi setelah ini kita bisa menghatamkan kitab ini bersama-sama. Kita sampai pada pasal wal takun laka ayyuhal murid inayatut tamah bisuhbatil akhyar. Dan jadilah kamu wahai seorang murid, artinya muridullah yang menginginkan Allah, yang mencari Allah, yang menginginkan ridha Allah, yang menginginkan berjalan di jalan Allah. Inayatun tamah artinya perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang sungguh-sungguh fi bisuhbatil akhyar, dengan bersahabat kepada orang-orang akhyar, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang baik. Jadi perhatian pertama kita juga, kita harus memiliki sahabat, memiliki teman, yang mana sahabat dan teman kita ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bisa mengajak kita ke jalan Allah. Ya, harus punya teman. Ada dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan siapa orang yang berteman dengan tukang minyak wangi, ya, minimal kalau dia nggak dapat minyak wangi, dia dapat wanginya. Orang yang berteman dengan pandai besi, dia kalau nggak dapat panasnya, dapat percikan, nggak dapat percikan panasnya, dapat baunya, ya, bau besi. Nah, ini yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan suhbah. Ya, suhbah itu penting. Kita miliki sahabat itu penting. Ya, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya berada dalam agama sahabat. Kalau kita punya sahabat baik, insya Allah kita ikut. Kalau kita punya sahabat yang kurang baik, maka kita akan ikut. Manjalas jalas. Siapa orang yang duduk bersama orang, dia sejenis. Dia sejenis, artinya akan ngikutin. Ya, ikutin bagaimana dia, apa yang dilakukan sifatnya. Fa inna taba yasriqut taba. Karena sifat itu mencuri sifat yang lain. Kita berteman sama orang yang sifatnya apa misalnya bohong, kita bakal lama-lama ngikut bohong. Ya, sifatnya yang buruk, kita ngikut buruk. Nah, inilah daripada persahabatan. Wa mujalasatus shalihin al-abrar. Dan juga perhatian untuk duduk bersama orang-orang saleh yang baik, yang ahli ibadah. Banyakin duduk sama orang saleh, banyakin duduk di pengajian, sempetin. Ya, banyakin duduk sama orang-orang yang mulia. Ya, sahabat dan duduknya kita ini dengan orang soleh, ini obat. Ya, suhbatul akhyar lil qalbi dawa, di hati kita tuh menjadi obat. Ya, jadi obat buat kita. Kita kalau lagi nggak semangat, kita duduk sama orang baik, dia pasti nyemangat itu. Sahabat kan bisa dilihat daripada apa yang diberikan, disampaikan. Kalau dia nyemangatin kita, ngajakin kita pada kebaikan, berarti dia adalah orang yang menginginkan kebaikan. Bukan yang justru malah mendorong kita pada keburukan. Kadang kita curhat,
tentang orang lain. Terus diulang mau gitu tuh, malah ditambah. Nah, ini bukan menjadi sahabat, berarti menjadi memperburuk. Ya. Atau kita berteman sama orang yang senang ngomongin orang lain. Kita punya teman kita ngomongin orang dulu, kalau ketemu ngomongin orang dulu. Ya, hati-hati salah teman kita. Kenapa kalau salah teman? Sekarang dia ngomongin orang, besok kalau nggak lagi sama ente bisa ngomongin ente. Ya. Besok kalau nggak lagi sama ente. Makanya orang-orang soleh itu di majelis mereka nggak ada ngomongin orang, nggak ada ngejelekin orang, nggak ada ngehina orang, nggak ada nyaci maki orang. Ini majelis yang penting, ini perkumpulan yang penting. Dulu Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, terkenal Habib Ali Bumur, pengarang kitab Tajul Aras, ya, terkenal Habib Ali bin Husain. Kalau datang ada orang bilang Habib begini-gini, Al-Fatihah, ayo deh kita bangun. Gak mau dia di majelisnya ada ngomongin orang. Ada orang ngomong Habib begini-gini, ada orang gini-gini, langsung Habib ada orang dia. Al-Fatihah. Saya tutup pengajian kan. Kenapa gak mau ngomongin orang? Gak mau ngejelekin orang. Ini pentingnya majelisnya orang-orang soleh. Majelis mereka gak ngasih maki, majelis mereka gak ngambil kebencian, tapi majelis mereka menjadikan sebab turun rahmatnya Allah, sehingga masuk ke dalam hati kita rahmat Allah. Kita punya sifat rahmat sama yang lain. Kita punya sifat rahmat sama makhluk Allah yang lain. Itu majelisnya orang-orang soleh, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita suhbatul ahya wa mujalasatu salih. Kemudian wa kun syadidul hirs ala talabi syekh salih mursyidin nasih. Wa kun syadidul hirs, kamu harus punya usaha yang betul-betul menjaga untuk mendapatkan talab syekh, untuk mendapatkan guru. Jadi usahain dalam hidup kita punya guru, ya, saleh, yang saleh, mursyid yang membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, ya, nasih yang memberikan nasihat, selalu menasihati kita. Guru, ya, harus kita punya guru dalam hidup, harus. Beruntung orang yang punya guru. Kenapa beruntung? Ketika dia salah, ya, benerin jalannya. Ketika dia lupa, ada yang ingetin. Ketika dia jatuh, ada yang nyemangatin bangkit. Itu guru. Ya, guru itu selalu merangkul kita, menadahkan tangan kita. Apalagi seorang mursyid, seorang murabbi yang mendidik, yang membimbing. Nah, yang namanya guru murabbi ini, guru yang mana guru tersebut itu selalu menjadikan kita yang punya sifat kurang baik jadi baik. Guru murabbi ini yang bisa merubah sifat kita, yang bisa mengarahkan kita. Itu disebut murabbi, mursyid, nasih. Mereka yang merangkul kita. Beruntung punya guru, enak. Ya, nanti di sini disebutin apa lagi yang didapetin daripada kita. Seakan-akan mereka tuh merangkul kita, menadahkan tangan. Kalau kita ngelakuin dosa, nah, jangan lakuin dosa, jangan tenggelam dalam dosa. Dirangkul gitu. Coba kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan, kita dibiarin tenggelam dalam dosa. Makin tenggelam. Nasihat juga nggak manfaat. Gak banyak orang kita nasihatin, nah, jangan lakuin dosa ini. Dia malah jawabin kita, udah urus aja diri Habib sendiri, jangan ngurusin saya. Ini contoh yang seperti ini, orang yang sudah tidak Allah inginkan kebaikan buat. Contoh orang yang tidak diinginkan kebaikan. Nah, jadi kita kalau punya guru nikmat. Biar kadang kita jauh sama guru kita nih, itu pasti ada aja isyarat, petunjuk yang kita dapat, inayah, perhatian dia, walaupun dari jauh. Sebab seorang guru itu punya perhatian, nggak cuma zahir, batinnya juga kita diperhatikan. Lahir batin kita diperhatikan. Sampai kalau murid punya guru, muridnya diusilin, gurunya tahu. Kalau benar-benar punya ikatan hati dengan guru. Makanya kita harus punya guru arif bi syariah, punya guru yang benar-benar arif bi syariah, yang mengenal syariat, yang tahu hukum. Ya.
tahu hukum syariat, yang mana yang halal, mana yang haram. Ya, gak disebut guru kalau dia nggak tahu hukum halal haram, terus dia ngelakuin yang haram, bukan guru. Harus syariah. Salik di thariqah, yang berjalan dengan thariqah yang benar, berjalan di jalan yang benar, itu guru yang harus kita jadi. Dhaikul haqiqah, yang bisa merasakan hakikat. Guru-guru yang merasakan hakikat itu guru-guru yang luar biasa dalam ibadahnya, ketawaduannya, hatinya, ya, nggak menanamkan kebencian, bersih hati. Nah, ini disebut guru yang mana guru tersebut adalah, ya, guru tersebut adalah yang dhaikul haqiqah. Kemudian kamilil aql. Kamilil aql ini guru yang sempurna akalnya. Ya. Guru yang sempurna akal. Wasi' sadar, guru yang luas dadanya. Guru yang luas dadanya, bukan yang gampang marah. Bukan guru yang gampang keselan, orang enggak. Tapi wasi' sadar, luas. Kita perlu untuk melihat guru yang punya wasi' sadar, luas hatinya, luas dadanya. Penyabar, gurunya penyabar. Jadi jangan gampang nyari guru gak sabaran. Ya, nyari guru maunya berantem aja, maunya ribut aja lah. Harus wasi'. Dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad, gimana nggak luas sadar, orang hebat, orang dimuliakan, derajatnya tinggi di sisi Allah. Dia pernah hadir di satu majelis, Al-Jufri muridnya ceritain. Untuk hadir di satu majelis, masuk mobil. Sebelum masuk mobil nih ada satu orang nyamperin dia ngomong muridnya. Dia minta musyawarah, tapi maksa banget. Terus diajak ngomong sampai Habib Abdul Qadir masuk ke dalam mobil. Terus diajak ngomong. Akhirnya dia tutupin pintu mobilnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir baru masuk, mungkin belum kelar semuanya, ditutupin pintu. Itu mobil. Ajak ngomong, jendelanya terbuka, masih diajak ngomong, dijawab Habib Abdul Qadir. Gak lama ini orang jalan, mobilnya jalan, udah selesai itu urusannya, mobilnya jalan, baru dapat berapa 100-200 meter udah jauh dari tempat acara. Abdul Qadir panggil muridnya belakangnya, Ali, ada Abu, tolong dong bukain pintu, ada tangan aneh dari kecil. Nggak marah. Sama yang nanya tadi nggak marah. Kalau kita coba, tangan aneh dijepit. Ya walaupun istilah katanya memang sih nggak sengaja, tapi lihat luas ya saudara, luas hatinya, luas dan sampai segitu. Coba kalau gitu ngambek kita. Ya, kita datang ke satu tempat nggak dihormatin aja, kadang-kadang kita ngerasa ngambek. Ya, lihat orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa. Sampai Habib Abdul Qadir ceritain itu sambil nangis, itu ya Allah, tinggi sifat mulianya, akhlaknya, adabnya. Ini luas, dia punya sadar, punya dada. Makanya banyak orang-orang soleh itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena banyak ketaatan ibadahnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya. Kalau kita bicara yang banyak ibadahnya, banyak sholat, banyak orang yang ibadahnya banyak. Banyak orang yang ibadahnya banyak. Tapi karena sadarnya luas, hatinya luas. Safa, sarair, bersih hatinya. Gak punya dendam sama orang, gak punya benci sama orang, gak marah sama orang, ya, gak iri sama orang. Ya, itu enggak mau ngerepotin orang. Ini orangnya luas hati. Ya, luas hatinya. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita punya guru kayak begitu. Kita perlu banget punya guru yang kayak begitu. Hasan siasah, yang punya baik dalam bersiasat. Bersiasat apa nih? Bersiasat politik bukan. Bersiasat supaya kita tuh benar-benar nyampe kepada Allah. Supaya kita dekat sama Allah, gimana ngajaknya kita, ngerangkulnya kita. Nah, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita cari guru kayak begitu. Ya, arif bi tabaqatin nas. Tahu gimana tingkatan-tingkatan manusia. Ya, mumayyiz
baina garaizihim, yang bisa membedakan di antara lapisan masyarakatnya. Ada yang bicara sama, kalau kita bahas kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, tapi semuanya masuk gitu. Orang-orang soleh kayak begitu. Gimana caranya bicara sama orang kalangan atas? Saya punya kakek Habib Utsman tuh sampai ada dalam kitabnya Adabul Insan, itu sampai nulisin adab sama orang yang besar. Besar bukan arti besar umur, bukan. Besar itu maksudnya orang-orang yang berpangkat, sama polisi, ada adab. Itu ditulisin tuh di kitab. Ya, namanya kitab Adabul Insan. Wah, sama polisi juga harus beradab, harus ada adab, ada akhlaknya. Ya, orang soleh ngajarin kita begitu. Ya, makanya ketika guru mulia Al Habib Umar, ya, waktu ada orang dari Korea atau dari mana datang ke Darul Mustafa, itu masih ada di situ. Oh, kalau nggak salah duta besar lah, sebetulnya duta besar dari Korea, dari Cina, dari mana datang. Habib Umar disambut, ada orang pulang, kenapa Habib? Ini non Muslim, kok disambut? Ya udah, kita sambut, kita nggak masukin aja ke musola, kita sambut, silakan. Yang namanya dia punya pangkat, punya urusan dalam dunianya. Habib dia bukan tujuannya dia bawa kebaikan buat itu. Dia Habib cuma jawab, mereka punya tujuan, saya punya tujuan. Kita adalah sama kayak guru beliau waktu ditanya kenapa hadir di undangan ini. Oh, ini orangnya begini, anti sama orang Islam, anti perjuangan, anti apa ini. Kata Habib Umar, dia punya tujuan, kita punya tujuan. Tujuan kita adalah mencari ridho Allah, tujuan saya dakwah. Tujuan saya menyampaikan. Yang penting namanya bisa mengkadarkan. Nah, kalau gitu kan nggak bisa sembarangan. Kayak kita misalkan diundang pengajian, yang ngaji misalkan politik nih, kita hadir, habis kita diomongin. Habib itu politik begitu. Ya, kalau kita kan murid, belum nyampe. Ya, beda kalau kita beda. Tapi kalau mereka bisa membedakan mana kedudukannya. Seperti ada foto kita punya guru Habib Umar yang kita baca maulidnya. Itu hadir di mana, di salah satu pertemuan antar agama dunia, bukan cuma kita di Indonesia doang, antar agama dunia. Sampai di situ ada pasturnya, di situ ada semua. Mereka bisa ya, membedakan, gitu, bermuamalah, berhubungan. Sampai Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Qas, terkenal Habib Ahmad bin Hil, Sahib Asmaul Husna, dua ada majlis Asmaul Husna, majlis besar. Sekarang yang ngurusin putra-putra beliau di Ben Hil. Habib Ahmad dulu tinggalnya di Ambon. Di Ambon tuh nggak semuanya orang Muslim, banyak non Muslim, tapi hebat. Habib Ahmad tuh bisa membedakan antara mana muamalah sama masyarakat. Sampai putra beliau ngomong, anak ngikut abah dari rumah ke pasar capek. Kenapa? Setiap ketemu orang disapa sama beliau. Ketemu orang nih, selamat pagi Tuan, apa kabar Tuan? Semua ketemu orang. Oh, kita jarang nih dapetin orang kayak begini zaman sekarang, udah jalan-jalan aja saya lu. Naik motor aja. Ya, jarang kan kita kalau jalan kaki gitu ketemu orang kita Assalamualaikum, selamat pagi. Enggak udah. Beliau walaupun sama yang nggak kenal disapa. Sampai di sana tuh ada pastor, beliau tuh ucapin ketemu pastor, selamat pagi Tuan Pastor. Habib nih hebat, Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Hasan. Ya, cucunya Habib Ahmad bin Hasan dari saudaranya Habib Abdullah bin Hasan, ponakannya. Bayangin, Habib Ahmad bin Hasan pengarang kitab Tadhkirun Nas, pengarang kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Aqtas. Bayangin, hebat. Ketemu begitu, orangnya luar biasa, muamalahnya indah. Itu bisa tuh muamalah. Ya, makanya kita jangan jauh dari jalan mereka. Itu sampai pernah Habib Ahmad dikisahkan pas lagi mau ke pasar, pergi ke pasar ketemu orang-orang tuh di zaman dulu nih. Ketemu orang-orang pada kelaparan, ada 50 orang. Kenapa? Kok pada megangin perut? Iya Tuan Habib, kita belum makan berhari-hari Tuan Habib. Masya Allah.
Akhirnya pergi Habib Ahmad ke warung tuh, suruh bungkusin makanan, bikinin 51 makanan. Pas sudah selesai dibagi itu satu-satu, 50 orangnya, sisa satunya Habib Ahmad makan di situ sama mereka orang duduk bareng-bareng. Ayo kita makan. Akhlak yang indah, hebat. Dari siapa? Dari orang-orang yang bisa mereka menyeimbangi ya arif bi tabaqatin nas, tahu kenal kalangan-kalangan seperti itu. Ya, wa bidarihim, yang tahu nalurinya orang, wa walihim, keadaannya orang. Jadi kita perlu jadi guru yang kayak begini nih. Ya, bukan yang ngerti diri sendiri. Ada guru, masya Allah, ayo kita zuhud, jauhin dunia. Gurunya pulang pakai Alphard. Jangan cinta dunia, kita nggak bakal bawa mati dunia. Pulang pakai ini. Ayo. Nah, teman ta'arif, betul nas. Ya, makanya banyak guru-guru kita, masyayikh kita bilang, ya, kita tuh mesti ngelakuin apa yang kita sampaikan ke orang-orang terlebih dulu sebelum orang ngamalin kita dulu. Kita ngajakin orang nggak cinta sama dunia, itu juga nggak boleh cinta sama dunia. Kita ngajakin orang beramal, kita yang mestinya beramal. Jadi kalau kita nyari guru yang seperti itu. Ya, guru yang mengerti keadaan orang-orang. Ini penting. Fa'idhafirda, kalau kamu dapat guru yang kayak begini, fa'algi nafsaka, maka apa? Letakkan dirimu, berkhidmatlah untuknya, dampingi itu guru kayak begitu. Bahasa kitanya udah jarang dah nemuin orang baik, mulia seperti ini nih. Udah ikutin. Ya, wa hakimhu, serahin nama beliau. Fi jami' umurik, dalam segala perkaramu. Kita kalau punya guru, serahin urusan kita sama guru kita. Wa'zi ila ra'yihi wa musyawaratihi, kembali kepada pendapatnya, musyawarahnya. Kalau ada apa-apa tuh kita sampaikan guru, saya mau gini, gimana? Kalau guru kita bilang bismillah, jalanin. Ada namanya guru yang kita punya. Kalau guru kita bilang jangan, nak, itu nggak boleh, dosa, jangan dijalanin. Ya, di kulli sya'nik, di dalam setiap keadaanmu, dalam setiap urusanmu. Ini kata Imam. Jadi enaknya kita punya guru, kita diarahin. Kata guru kita jalani, bismillah, yang jangan. Waqtadi bihi fi jami' af'alihi wa aqwalihi. Ikutin guru kita dalam setiap apa yang dilakukan, ucapannya, akhlaknya. Illa fima yakunu khasan minha bi martabatil masyaikh, kecuali yang khusus untuk guru. Kita jangan ngikutin seperti tadi, kamu khalatun nas wa mudaratin, seperti guru kita bisa duduk sama orang, bisa ngerangkul orang. Kita belum tentu murid bisa ngerangkul. Ada orang baru ngaji sebentar, ngajinya baik, masya Allah. Terus ada teman-temannya nih ngelantur, dia ngikut duduk di situ. Kenapa ente duduk di situ? Enggak, saya pengen dakwah sama dia. Dakwah kagak ikut, malah ke bawah. Ya kalau guru dia punya mungkin udah bentengnya udah kuat. Kalau kita kan kadang-kadang ya Allah masih lemah iman kita. Ya, ini kan khas untuk mereka. Ya, mudaratihim, dalam membujuk orang, menasihati orang. Makanya kalau banyak orang yang suka nanya sama saya, Bib, nih kalau ngadepin orang gini-gini gimana ya? Saya bilang jangan dihadapin kalau kita belum mampu. Tapi gimana caranya biar guru kita yang ngadepin? Kita ajak ke pengajian, biar dia dengar, siapa tahu dapat hidayah dari apa yang disampaikan, dari nasihat, dari ilmu. Kita nggak mampu. Ya, wadawatul gharib wal ba'id ila Allah ma'asbah dzalik wa tusallimu mudah. Seperti berdakwah untuk orang yang dekat, orang yang jauh. Yang kita yang nggak mampu, kita nggak bisa, maka serahkanlah kita sama punya guru. Kita nggak bisa. Wala ta'tarid alaih fi syai'in min ahwali. Jangan kita menentang di dalam segala keadaannya kita punya guru. La zahir wala batin. Wa in waqa'a fi qalbika syai' min al-khawatir. Dan apabila ada dalam hati kita pertentangan, ini hati-hati. Banyak orang ngaji tapi dia nggak dapat berkahnya ilmu, nggak dapat utuh, nggak dibukain pintu ilmu. Karena apa? Karena sering ngaji tapi ada pertentangan sama gurunya. Yang ini mau guru baik, nggak cocok. Dia udah ngaji tapi dia juga begitu, Ustaz, dia juga gitu. Ini pertentangan di hati doang ada.
Ya, ini yang menghambat hubungan antara murid dan guru. Padahal ilmu itu 70%-nya fit ta'zim syekh. Ilmu itu 70% kita dapetin dengan rasa hormat kita sama guru. Kalau kita punya hormat sama guru, sama ahli ilmu, ilmu bakal cepat masuk ke kita. Tapi kalau kita udah nggak punya rasa hormat, jangan harap ilmu masuk. Sama seperti ini, kalau ada di hati kita nih sesuatu, jangan sampai ada sesuatu pertentangan di hati kita sama guru kita. Tapi kalau ada di hati kita pertentangan sesuatu, fajtahid fin nafiyah, maka berijtihadlah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk ngapusin. Enggak, guru saya nggak mungkin begitu. Guru saya nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau memang nggak bisa juga, fa in lam yantafi fahaddits bihi syekh, maka sampai nama guru itu. Guru, saya begini-begini nih ngerasain, guru benar nggak? Liyu'arifaka wajhal khalas minhu, supaya guru tuh menuntun kita, memberi petunjuk kepada kita supaya kita bisa bersih, kita punya hati dari prasangka. Wa kadzalika tukhbiruhu bi kulli ma yaqalahu laka khususan bima yata'allaq bil tariq. Begitu juga kita kalau ada dalam diri kita sesuatu yang nggak baik, nggak bagus, nggak enak, ngerasain nggak nyaman, ngomong sama guru kita, guru saya ada ngerasain hati saya begini-gini, saya ada sifat begini-gini. Supaya apa? Supaya ya ta'allaq bil tariq, supaya nunjukin kepada kita jalan yang benar. Apapun dalam kehidupan kita nih, kalau kita punya guru enak. Kita bisa ngomong sama guru kita, ada yang salah dalam diri kita, bisa ngajak musyawarah guru kita. Ya, wahdar, kata Imam Haddad, hati-hati antuti'ahu fil alaniyah. Yang perlu kita perhatikan hubungan antara kita sama guru. Hati-hati kamu patuh sama guru, jangan hanya di alaniyah ketika guru melihat, wa haitsu ta'lam annahu yutalli alaik. Kalau guru melihat baru kita patuh. Wa ta'si fi sirri wa haitsu la ya'lam fataqa fil hal. Tapi kamu bermaksiat sama guru ketika guru enggak ngelihat kamu. Kadang ada begitu. Ada guru dia baru taat. Enggak ada guru dia maksiat. Nah, fataqa fil hal kata Imam Haddad. Maka yang seperti ini contohnya dia akan jatuh dalam kehancuran. Jadi kita harus apa? Harus kita punya rasa hormat. Secara nampak, tidak nampak sama guru, kita harus taat, harus patuh, harus punya rasa hormat. Ya, wala tajtami bi ahadin minal masyayikh al-mutadhahirin. Ya, bitaslik illa an idni. Jangan kamu gabungin. Punya guru nih satu, terus nyari lagi guru lain. Oh, guru ini juga bisa nonton saya. Ya, jangan nyari guru yang lain yang bisa menunjukkan jalan kecuali dengan izin guru kita yang pertama. Anda udah punya satu guru nih, mau nyari yang lain. Ini masalah syekh namanya disebut. Ya, yang ketiga tadi disebutkan cari guru yang mursyid, yang baik, yang bisa bimbing kita. Jadikan guru tersebut yang kita serahkan hidup kita sama. Ini disebut namanya syekhul tahkim. Nanti disebut. Jadi guru itu ada dua macam. Syekhul tahkim, guru yang kita serahin urusan kita sama beliau. Ada namanya syekh tabarruk. Syekh tabarruk itu guru yang kita cuma ngambil berkah. Guru yang kita cuma ngambil berkah. Tapi kalau dalam guru tahkim, kita mau nyari guru tahkim nggak bisa banyak. Udah satu. Kecuali guru kita yang nuntun. Ngizinin, dah kamu ngaji sama si fulan. Tadi kamu nurut sama fulan nih, kamu ikutin fulan. Jalanin. Nah, ini disebut namanya syekhul tahkim, guru yang tahkim. Ya. Makanya jangan sampai kita nyari guru yang lain yang nampak ya kecuali dengan izin. Fa in adzina laka fahfaz qalbak. Kalau kamu diizinin sama guru kamu untuk nyari guru yang lain, jaga hati kamu. Karena ketemu guru yang lain begini. Terus akhirnya ketemu guru yang pertama malah disalahin sama dia. Kan ada yang begitu. Ya mohon maaf saya sebutin contoh. Ada orang belajar di Indonesia, kiai fulan. Pergi ke Mesir, pulang kiainya dilawan. Gimana cerita? Ente bisa berangkat ke Mesir juga berkah kiai. Bahasanya kan gitu. Ente bisa ke Hadramut, ente bisa ke Yaman, ente bisa ke Saudi, ente bisa ke mana? Berkahnya ente belajar yang pertama. Ya, jadi jangan apa? Jangan lupa sama guru yang pertama tuh jangan sampai kita nggak jaga hati. Ya, kita harus jaga kita punya hati. Fa in adzina laka fahfaz qalbak wajtami biman aradta
Ya, wa inna ya'dan laka fa'lam annahu qad hadar maslahatak. Tapi kalau kamu nggak diizinin, kata guru jangan, udah ngaji di sini aja. Ikutin, karena mungkin guru kita lebih tahu maslahat buat kita. Guru kita lebih tahu maslahat buat kita. Fala tattahimuhu wa tadun bihil hasad wal ghairah. Jangan malah kita yang nentang. Guru kita asuh kali saya nggak boleh ngaji, memang cemburu kali dia kita nggak boleh ngaji, memang hati-hati. Ya, ma'azallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhin hati kita daripada berprasangka yastur an ahlillah wa qasadi min dzalik. Ya, Allah pasti jauhin orang-orang yang dekat sama Allah, para ulama, orang soleh yang dekat sama Allah tuh daripada sifat itu nggak ada. Buruk, nggak ada sifatnya buruk. Ini ngaji yang lain, alhamdulillah. Penting dah, dengan ngaji yang mana? Dengan ngaji ngerepotin juga lagi. Iya, misalkan gitu ya, guru. Itu udah ngaji ngerepot tidak? Ya kadang-kadang ada murid, masya Allah muridnya. Ya murid macam-macam, benar nggak? Murid macam-macam, ya gurunya direpotin dulu. Kalau itu gurunya sabar, benar-benar. Ada murid ngaji, diam aja, diam, nggak pernah ngomong ya murid. Saya ceritain waktu saya, nggak pernah ngomong. Terus saya bingung, masya Allah orang ngaji istiqomah ngaji. Tiap minggu, tiap bulan datang. Dulu kan paling depan juga pernah ngomong, nggak pernah nanya. Suatu hari si gurunya bilang, ente bisa ngomong? Bisa Ustaz. Oh kira-kira ente gagap kan bisa ngomong, ente nggak pernah ngomong. Ya bisa Ustaz, masya Allah. Ya udah ngomong, tanya apa yang itu mau tanya. Boleh Ustaz, iya, tanya apa? Ya udah ada nanya Ustaz. Nanya apa dia bilang? Ustaz, apa tandanya? Apa alamatnya atau tandanya orang boleh berbuka puasa? Kalau kita puasa, apa yang supaya kita tahu kita boleh berbuka puasa? Kata Ustaz, caranya yaitu dengan terbenamnya matahari. Waktunya buka puasa kapan Ustaz? Waktunya yaitu terbenam matahari. Oh begitu Ustaz ya. Jadi Ustaz, kalau jam 12 malam Ustaz, tanya lagi, itu matahari belum terbenam, gimana Ustaz puasanya? Kata Ustaz, ya udah ente lebih baik diem daripada ngomong. Jam 12 malam matahari udah terbenam. Ente masih nanya, kalau jam 12 malam matahari belum terbenam, gimana buka puasanya Ustaz? Ya udah, emang orang lebih baik diem daripada ngomong. Kita macam-macam ya, murid macam-macam. Kata Ustaz, lebih baik lu diam aja deh, jangan ngomong. Ya, yang seperti ini. Ini contoh. Ya, tapi nggak ada kita punya guru punya rasa hasud. Ustadz nggak ada hasud. Ustadz nggak ada iri. Kita mau ngaji sama siapa aja botol. Malah Ustadz ngarahin. Nah, gimana Ustadznya? Anda ngaji sama guru? Bagus. Siapa aja ngaji. Kalau namanya mengaji nggak ada yang buruk, benar nggak? Baik, bagus. Itu kalau kita sudah diizinkan, artinya ngikut. Nah makanya nanti di sini wahdar min mutalabati syekh bil karamah. Ini sengaja disampaikan wahdar min mutalabati syekh bil karamah, hati-hati daripada meminta guru kita ngasih kasyaf ke kita. Wah saya punya guru, pengen guru kita ngeluarin keramatnya nih, saya datang, saya ngomong di hati, guru saya tahu gak? Nah yang kayak begini wahdar, hati-hati. Insya Allah kita sampaikan bulan yang akan datang. Dan sekarang panjang lagi. Ya panjang umur sehat afiat. Ya nggak boleh. Ya maknanya emang nggak boleh. Dia beratur. Tujuannya bisa bekerja. Ngetes, dan yang ngetes ya. Ini hati-hati. Ini bukan benar. Kadang ada orang ngomong itu kalau ngaji coba nanti tes guru nanti kalau guru nanti bisa baca hati itu kurang ngaji sama dia. Iya salah. Kalau kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad salah. Wahdar hati-hati. Jangan. Kenapa? Bikhawatri fa'inal ghaib la ya'lamuhu illa Allah. Karena sesuatu yang gaib, yang rahasia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ghayatul wali. Lanjutin aja. Ghayatul pangkalnya kewalian. Walian. Pangkalnya ujungnya kewalian an yuqalihu Allah ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ayat. Ya, pangkalnya kewalian, ujungnya kewalian, tingkatan kewalian itu yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya sesuatu yang gaib-gaib itu fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu, enggak selalu.
Nggak selalu, kata Imam Ahmad. Wa rubbama dakhala al-murid ala syekh, mungkin ada murid datang ke gurunya. Yatlub minhu an yukashifu, minta guru kasyaf saya. Coba lihat isi hati saya bahasnya. Bi khatirihi fala yukashif wa huwa mutalli alaiha. Dan dia enggak mau mengkasyafkan orang tersebut. Padahal dia mampu melihat, dia bisa lihat. Ya, kenapa? Wa mukasyafa bihi siyana li sirri wa satran lil hal. Dan dia tahu mukasyifun bihi, dia tahu sebenarnya guru itu tahu apa yang ada di dalam hati muridnya. Cuman apa? Siyanatul sir, berusaha untuk jaga rahasia. Ya nggak mungkin kan guru mau buka aibnya orang. Ya, ente betul guru kalau lihatin saya buka aib semuanya ente, tanduk ente semua dilihatin, disebutin, malu-malunya ente. Apalagi di majelis, nggak mungkin kan? Wasatra lil hal, fa innahum radhiyallahu anhu ahrasun. Karena para walinya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang dimuliakan Allah itu ahrasun nas, mereka itu selalu jaga ala kitmanil asrar, untuk menyimpan rahasia-rahasia. Wa ab'aduhum 'anit tadahhur, mereka tuh jauh daripada menampakkan. Enggak mungkin dia ceritain. Enggak mungkin dia nyeritain sama orang ini si fulan gini, si fulan, enggak pernah. Ente pernah dengar orang soleh majelisnya ngomongin si fulan begini gini. Enggak. Mereka pun kalau menyebutkan sesuatu perlakuan dosa, mereka hanya katakan ada orang ngelakuin dosa. Mungkin yang hadir nih, ya Allah saya yang dibaca. Ini kan ada orang ngelakuin itu, orang soleh itu nggak bakalan orang soleh nyebutin nama atau ente atau apa dah. Ya, kecuali yang memang di sini disebutkan, ya, wal hawari wa in mukinu min hausrifu fiha. Walaupun mereka mungkin melakukan itu dan mereka diizinkan untuk menyampaikan hawarikil ada, sesuatu yang tidak masuk akal, keramat mereka atau melihat isi hati orang lain. Wa aktsarul karamat al-waqi'ah min al-awliya waqa'at biduni ikhtiyari, banyaknya keramat, kemuliaan yang terjadi pada para walinya Allah itu terjadi bukan karena keinginan mereka. Jadi banyak orang-orang yang dapat karamah, dapat kemuliaan, itu terjadi bukan karena keinginannya, bukan karena kehendak. Wa kanu idza dhahara alaihim syai' min dzalika yusuna ma dhahara lahu an la yuhaddits. Bahkan orang-orang soleh kalau timbul keramat, mereka tuh wasiat jangan bilang-bilang, jangan ngomong-ngomong sama orang, jangan disampaikan nih, yang ente lihat jangan disampaikan. Ini cuma ente aja yang tahu, gitu. Ya, sampai segitunya. Hatta yakhrujuna minad dunya, sampai meninggal daripada dunia. Meninggal daripada dunia baru diceritain. Oh dulu kita punya guru gini. Udah meninggalnya baru diceritain. Wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyaran li maslahatin tazidu ala maslahatis sidq. Mungkin ada yang nampak kewalian itu dengan pilihannya dia. Tapi di mana pilihannya itu supaya apa? Punya maslahat yang lebih daripada maslahat kalau itu keramatnya disembunyikan. Dia punya manfaatnya atau punya maslahatnya lebih daripada disembunyikan, biar orang lihat, biar orang tahu. Banyak orang-orang soleh itu mereka menyembunyikan. Sampai Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, muridnya Imam Haddad, sering saya ceritain itu, sampai ngomong Ahlul Bait, para habaib dari zaman dulu tuh, mereka tuh nggak mau menampakkan kewaliannya. Kenapa? Karena bagi mereka aib. Kalau kelihatan kewaliannya aib, berarti ini nggak bisa nutupin diri aja sampai kayak begitu. Sampai dulu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus waktu dikirim ke Mesir, itu dia bawa buku, kitab. Ketika dia bersama 3 orang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, janji di makamnya Rasulullah. Dia mengatakan janjinya di makam Al-Faqih Al-Mughadam. Dia janji, ya Allah saya mau ngamalin kitab Bidayatul Hidayah. Ya Rasulullah saya mau ngamalin kitab Bidayatul Hidayah. Itu diamalin kitab Bidayatul Hidayah bertiga. Ada riwayat mengatakan berempat sama Syekh Salim. Di antaranya Habib Abu Bakar Al-Faqih. Habib Bakar Al-Faqih ini makamnya di Aceh. Datuk di Anjung disebutnya. Alhamdulillah saya pernah ziarah Datuk di Anjung di Banda Aceh. Nah, Habib Abdurrahman ada Al-Jufri ke India, ada lagi Al-Idrus ke Mesir. Ya. Nah, waktu Habib Abdurrahman Al-Idrus itu dikasih hadiah mimpi nih, 4-4-nya mimpi Rasulullah dikasih hadiah, yang satu dikasih mangkok wadah. Yaitu Datuk di Anjung Habib Bakar Al-Faqih.
Terus yang satu lagi dikasih tongkat yang pergi ke India. Yang satu lagi dikasih kitab. Itu kitab dibawa sama Habib Abdurrahman Al-Idrus. Dia duduk bersama ulama-ulama di masa itu. Siapapun ulama punya masalah nggak bisa dipecahin dalam kitab-kitab mereka, dia buka kitab Habib Abdurrahman pasti ketemu masalah itu ada. Itu hebat. Sampai ada orang iri, wah ini Habib nih, majelisnya masya Allah, orang-orang berpada cinta nih, orang-orang Mesir cinta sama beliau, luar biasa, orang soleh, wali min auliyaillah, orang yang luar biasa. Akhirnya apa nih, gara-gara kitabnya nih, gimana kalau kita dicolong kita. Marah Habib Abdurrahman bilang, siapa yang nyolong kitab saya? Kalau nggak dikembaliin, lihat apa yang Allah bakal kasih. Waktunya kejadian gempa luar biasa. Di waktu itu gempa luar biasa. Wah, orang kampung makin yakin lagi Habib Abdurrahman. Ya, sampai itu orang ketakutan yang nyolong, dibalikinlah itu terdengar berita sampai ke kota Tarim. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, muridnya Imam Haddad, Allamatul Dunya, julukannya Allamatul Dunya, paling alim sedunia di masa itu. Gak ada yang gak bisa dijawab sama dia. Sampai ulama-ulama Mesir itu kagum sama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, muridnya Imam Haddad yang kita baca. Dapat kabar begitu, ditulisin surat. Kita kira kalau ditulisin surat nih muridnya nih, misalkan Habib Abdurrahman itu muridnya nih, kira-kira wah gurunya bakal puji nih, masya Allah ya teh bisa ngeluarin karomah. Enggak, habis dibilang ente kata dia ente ngeluarin karomah, kita punya izin gak mau ngeluarin karomah, kenapa ente ngeluarin karomah, malah dihujat habis-habisan. Bahasanya kita cacat, kita kalau ngeluarin karomah sampai kayak begitu. Orang-orang soleh, saking apa? Saking mereka menutupi. Banyak orang-orang soleh seperti itu yang mereka selalu menutupi. Wa la mana syai'ul kamil walladzi yufiduhu bihimmatihi. Insyaallah kita sambung di bulan yang akan datang. Kenapa? Jangan tambahin lagi udah. Jam 10:30 ya. Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat. Amin. Saya kalau boleh pesan saya dari guru 3, kalau bisa nih pesan saya. Yang 3 ini ente mesti tulis. Pertama, cari upaya usaha atau kreativitas keahlian yang bisa lakukan. Dia bisa apa? Kerja, dagang, usaha. Ayo cari. Kalau kita pengen berkah 3. Yang orang-orang soleh keberkahannya dari itu. Kalau kita pikir apa orang soleh mereka nggak punya usaha lah, mereka orang-orang soleh juga ada dagang, ada usaha. Kita dulu tanya Ustaz Rahman, belajar dari Mustafa, masya Allah. Ada kita punya guru, kita pikir dia cuma ngajar doang, enggak. Habis ngajar dia pergi ke pasar jualan. Sampai kita pernah nemuin guru kita jualan ikan apa kalau bahasa kita ikan gesek, ikan apa, ikan teri apa, ikan apa tuh, ikan asin, sampai jualan. Masya Allah, punya guru tahu punya. Bukannya nggak alim, tapi dia punya usaha. Makanya kita perlu lagi zaman kayak begini, kita mesti punya usaha apa tuh? Hanya anak-anak muda biar punya keahlian, biar punya kreativitas. Jangan keahliannya cuma main game online dulu. Ya, jangan, ya Allah, rugi kita. Sama nonton YouTube, ngeliatin orang yang kaya, pengen dia punya mobil kayak dia, pengen dia punya rumah kayak dia, gak bakal punya kalau ngeliatin doang. Ya, usaha, upaya harus menyatu. Dulu para nabi dikasih sama Allah kahya. Allahumma Adam al-Fahid. Nabi Adam aja diajarkan 1000 kali. Nabi Adam pilih bercocok tanam, gak usah malu. Nabi Idris menjahit, laki jahit, gak usah malu. Nabi Nuh pengrajin kayu, sejarah membuktikan kalau Nabi Nuh gak pandai pengrajin kayu, Nabi Nuh gak bisa buat masalah. Dan banyak yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua para nabi, hatta Nabi kita Muhammad kasih keahlian oleh Allah dalam perdagangan. Kita masing-masing punya. Kalau kita ketemu tuh dibukain sama Allah, al-harakah barakah, ayo usaha, ayo keluar. Ya, yang namanya orang rumah biasanya seneng kan kalau kita keluar. Coba kayak kemarin corona, tahun setengah gak keluar rumah tuh istri kita bosan ngeliat kita. Sampai anak-anaknya ngeliat kita. Tuh kapan kamu keluarnya udah cari duit sana gitu. Bahasanya kan gitu. Saking apa? Saking begitu. Al-harakah barakah, kita gerak, kita dapat berkah. Yang kedua, ilmu. Dia cari ilmu. Ya, cari ilmu. Supaya apa? Supaya kita paham. Ya, kita tahu, kita ngerti agama, kita ngerti mana yang halal, mana yang haram.
Kita hidup di zaman fitnah, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan apa? Dengan ilmu, ilmu yang memberi petunjuk sama kita. Kata Sayyidina Ali, anta tahrusul mal wal ilmu yahrusuka. Kita harta yang kita jagain, tapi kalau ilmu yang jagain kita. Ini nggak boleh ilmu yang melarang kita, ilmu yang jagain kita. Itu yang keistimewaannya. Supaya apa? Supaya kita juga paham mana jalan yang perlu kita. Nanya sama ahli ilmu, cari ilmu. Jangan kita nanya mau bukan ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang tahu. Kadang sekarang masya Allah banyak orang nanya ilmu bukan sama ahlinya. Begitu. Ayo bicara tentang ilmu, masya Allah. Kita kalau lihat di televisi ngomongin ilmu agama, so iyanya kayak pesantren 10 tahun. Padahal mondok juga kagak pernah, ngaji juga kagak pernah, baca juga salah-salah mulu, rasanya gitu. Ya sekarang kan semua nanya apa yang tahu. Ya guys, saya mohon maaf, saya pribadi, saya Instagram saya banyak suka pada nanya. Tuh kalau pada nanya, kalau yang saya bukan ahlinya, saya juga bakal jawab. Assalamualaikum Habib, begini. Terus saya jawab, salam dong, waalaikumsalam. Isunya kagak saya jawab. Saya nggak tahu mau ngapain saya jawab. Sampai ada orang nanya sama saya, masya Allah bukan hanya, Bib, saya jerawatan dulu, Bib, obatnya apa ya? Saya bingung kan. Saya cuma jawab, ente nanyanya sama dokter. Dan saya bukan dokter. Ya, kalau saya yang jawab, agak gampang itu banyak diudu. Insya Allah jerawat hilang, Bib, biar glowing gimana lah, glowing. Begitu satu kok. Ya orang kan macam-macam yang nanya. Nah, makanya semua ada bidang. Dia mau nanya tentang penyakit ya sama dokter. Nanya agama ya Pak Ustaz. Kalau kita nanya tentang hukum sholat, hukum ini kita bisa bantu jawab. Tapi kalau urusan dunia, urusan apa? Masing-masing ada bidang. Ada bidang. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, cari yang namanya adab. Kita perlu belajar namanya akhlak, belajar namanya itu ilmu. Penting banget. Banyak orang sekarang kurang ada, kurang akhlak. Kita bisa lihat contoh di media sosial, di televisi, wah macam-macam. Yang saya bingung, yang orang kagak punya adab, kagak punya ilmu, dikasih tanggung yang kayak begini. Masya Allah ngomongin ini, ngomongin itu. Kalau udah ngomongnya, ngejelekin orang, ngatain orang, wah, Masya Allah. Gak ada orang nanya sama saya, Bib, ini saya lihat, Masya Allah, ini di televisi, berita, media sosial, Habib berberantem. Yang aku ngolok-ngolok, yang ini ngolok-ngolok, saling gak terima, lapor polisi. Gimana ya menurut Habib? Saya cuma jawab simpel. Saya bilang lihat Habib yang gak ngolok. Lihat Ustadz, lihat Kiai yang gak ngatain orang, gak ngejelekin orang, gak ribut sama orang. Mereka yang mestinya kita lihat. Kebanyakan kita lihatnya masalah dulu. Yang baik gak dilihatin, yang benar gak dilihatin. Coba deh, mohon maaf nih, contoh itu contoh. Itu sering nih sama Ustadz Hugo, sama Bang Faang, ada dulu YouTube namanya Tongkrongers, atau masih ada bukan sih, ngajarin hadis tuh, tiap video satu hadis, tuh YouTube-nya sepi, paling banyak mungkin yang lihat berapa ribu lah. Coba dah YouTube yang ngatain orang, ngejelekin orang, gosipin orang, ngomongin orang, masya Allah berjuta-jutaan yang lihat. Jujur aja, keadaan kita begitu. Orang pada nyarinya nggak ada, pada adab, pada akhlak. Padahal tujuan kita loh baik, ngajarin kita kebaikan. Nah ini yang terjadi. Makanya saya pesan jangan sampai mau Habib kek, mau siapa kek, ngomong ngomongnya nggak bawa akhlak, nggak bawa adab, jangan kita ikutin. Mau ngapain kita ikutin? Apalagi ngolokin orang, nyaci maki orang, ngehina orang. Demi Allah Rasulullah nggak pernah ngehina orang. Kalau kita bilang kita bawa ajaran Rasulullah, bawa ajaran Nabi Muhammad nggak pernah ngehina orang. Apa pernah ada hadis Nabi Muhammad ngehina orang, ngejelekin orang, ngerendahin orang? Enggak. Bahkan Nabi Muhammad pun kalau mau menyampaikan sesuatu sama orang, enggak langsung menyampaikan dengan olokan, enggak. Negur ya, tapi tegurannya Nabi SAW sopan. Tegurannya Nabi SAW indah. Ketika ada Badui Arab datang ke Nabi SAW dengan enggak ada akhlaknya, enggak ada sopannya, Usain Umar bilang, ya Rasulullah, nanya nih sama Nabi, ya Rasulullah, izinin saya potong leher ini orang ada akhlaknya sama engkau ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, udah aku ya, biarin Umar, biar dia ngomong. Dia mau ngomong apa? Dia mau caci maki, dia mau ngomong apa? Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi, begitu juga ada orang datang ngatain, kamu Ali Zainal Abidin? Iya saya Ali Zainal Abidin. Baru keluar dari masjid. Enggak, kamu bukan Ali Zainal Abidin, kamu Ali Syainal Abidin. Oh, Syain itu lawannya Zain. Syain itu lawannya Zain. Kalau Zain itu bagus ibadah, kalau Syain buruk ibadah.
kamu begini, dikatain di depan masjid. Muridnya banyak nih. Muridnya mau marah-marah. Kasih nali dia. Sampai ini orang puas, sudah selesai ya. Sungguh yang Allah tutupi jauh lebih banyak dari itu. Dia nggak marah, nggak apa. Akhirnya dia cuma ngomong, saya minta maaf, saya cuma orang disuruh sama orang-orang di sana. Saya perlu uang, orang-orang di sana nawarin saya kalau mau dapat uang, saya disuruh bikin kamu marah, baru saya dikasih uang. Sayyidina Ali langsung bilang, kamu mau uang, nggak perlu ngolok saya nih, uang 1000 dinar, 1000 dirham. Dikasih batu 1000 dirham nih buat ente nggak perlu ngolok. Langsung nangis itu orang bilang, langsung engkau betul-betul cucunya Rasulullah, engkau betul-betul cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai ngolok orang. Dakwahnya Nabi nggak pakai ngehina orang. Dakwahnya Nabi nggak pakai ngejelekin orang. Ini yang perlu kita ikuti. Makanya kita perlu belajar akhlak, belajar tiga aja pesan saya: al-iqtisad, wal ilm, wal adab. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri keberkahan dalam hidup kita. Insyaallah ya rabbal alamin. Khususnya juga untuk akhina Fang dan keluarga besar Kasari, anak-anaknya semua jadi anak-anak soleh-solehah, jadi hufadzul Quran semuanya, hafal Quran. Dan juga kita doain khusus untuk Ibunda Haji Astutiwati, Haji Faisal Ali, Allah beri kesehatan, keafiatan, dan banyak murid-murid kita yang sakit diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan, keafiatan. Kita minta barokah. Dan yakin insyaallah barokah kita ngaji bareng, Allah angkat musibah dari dunia dan seluruh negeri kaum muslimin dimanapun dari dunia ini, wabah, penyakit, corona, virus dan lain sebagainya, semua kesulitan ekonomi semua diangkat oleh Allah. Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Kita selalu dalam perlindungan Allah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil khusus kepada guru-guru kita semua yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan di majelis kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita khatamin dalam 3 kali pertemuan. Itu enak khataminnya. Sebenarnya saya pengen enak khataminnya enak di Masjidil Haram ya. Ini juga kalau mau sedang beramal biasanya nggak khatamin di Masjidil Haram. Kalau nggak di masjid apa namanya Turki ya, apa namanya? Masjid apa namanya? Hagia Sophia. Tapi insyaallah mudah-mudahan mungkin nggak kitab ini khatamin di Masjidil Haram. Insyaallah kitab-kitab yang lain. Amin. Alhamdulillah lebih berkah. Ngaji bertahun-tahun ada 5 tahun, 6 tahun ada pengajiannya. Belum hatam ini kitab kecil banget, tapi udah 5 tahun. Kalau kita pindah kitab yang terbelah dikit, nggak tahu 10 tahun kita berhatam. Dan jangan sampai mati kita hatam habis. Ya Rabbana Rabbana wa ajana asrafna ala ashrafna fatub alaina tawba أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وإخواني وسائر الخلان وكل ضي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي واسمع بذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد النبي وآله وصحبه وصف الصبر والحمد لله البر والتنامي. Waalaikumsalam.